Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Julita, NIM 21222003. Di sini saya akan mempresentasikan video saya, yaitu tentang konseling individu dengan tema ibu yang memiliki masalah anaknya yang susah makan. Kasusnya adalah seorang ibu rumah tangga, yaitu Nyonya Nici, berusia 28 tahun. Ia telah menikah, memiliki seorang suami dan seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. Mereka sangat menyayangi anaknya. Nyonya Nici dan suami telah menikah selama 5 tahun. Mereka jarang memiliki masalah dalam rumah tangga. Namun beberapa bulan terakhir ini, Nona Nici begitu stres dan khawatir akan kondisi anaknya yang susah makan, dimana sebelumnya anaknya tidak pernah memiliki masalah susah makan ini. Telah berbagai upaya Nyonya Nici dan suami lakukan agar anaknya mau makan seperti sedia kala, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Anak mereka tetap tidak mau makan. Setiap saat akan diberi makan, anaknya begitu stres melihat makanan dan menangis, berteriak, dan selalu menutup mulutnya ketika hendak disuapi. Anak mereka hanya mau makan makanan instan atau yaitu lebih sering es krim. Tetapi karena hal ini telah berlarut-larut, membuat anaknya kelihatan kurus, sehingga Nyonya Nici begitu cemas dan khawatir. Karena hal tersebut, Nyonya Nici berdasarkan saran dari seorang temannya bernama Indah, akhirnya Nyonya Nici mengkonsultasikan permasalahannya dengan Bidan Dela. Sebelumnya Nyonya Nici sudah menghubungi Bidan Dela melalui via WhatsApp Messenger yang dia dapat nomor bidan tersebut dari temannya Indah. Mereka sepakat untuk bertemu di klinik Bidan Dela. Sebelum melaksanakan sesi konseling, Bidan Dela telah mempersiapkan diri untuk melakukan konseling dengan Nyonya Nici. Dia juga telah menyiapkan ruangan untuk melakukan sesi konseling, ruangan yang nyaman, bersih, dan privasi. Kemudian telah menyiapkan snack, minuman untuk disajikan kepada konseli. Selanjutnya menyiapkan peralatan seperti kertas dan ballpoint untuk catatan diperlukan saat konseling. Kemudian mempersiapkan lembaran info konsen sebagai bukti kalau dia telah melaksanakan konseling dengan kliennya. Baik, sekian dari saya pemaparan kasusnya. Selanjutnya silahkan menonton video konselingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kasih Bu. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Maaf, ini Nici yang menghubungi saya di WA kemarin dan janjian ketemuan hari ini ya. Ya benar Bu. Tadi kesininya sendirian. Iya Bu, saya sendirian. Oh begitu. Oh, ini silahkan diminum dulu. Terima kasih Bu. Maaf ala kadarnya. Syukurlah. Berarti Nici kesini atas kesukarela sendiri ya. Iya Bu. Baiklah. Kalau enak didengar, baiknya Nici dipanggil ibu atau Nici aja. Nici aja. Oke, Nici. Perkenalkan, nama saya Dela, adalah bidan yang bertugas di sini. Salam kenal ya. Apakah Nici sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kali. Oh begitu. Kalau Ibu Nici tahu tentang apa itu dengan konseling? Kalau sekedar tahu tapi tidak secara detail. Oh begitu. Oke, baiklah.
Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu konseling. Jadi nanti Nici lebih paham apa itu yang kita lakukan nanti saat proses konseling, bagaimana alurnya dan sebagainya. Konseling itu Nici adalah sebuah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli, di mana di sini konselornya adalah saya dan konselingnya adalah Nici. Konselor akan membantu konseli dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi konseli. Kemudian tujuannya selain membantu konseli dalam menghadapi masalahnya, ada juga tujuan lain, yaitu memandirikan konseli dalam menghadapi permasalahannya jika di kemudian hari menghadapi masalah yang sama tanpa harus datang ke sini lagi atau ke tempat konselor lainnya. Sampai di sini apakah Nici paham? Saya paham, Bu. Jadi Nici, dalam konseling itu kita memegang beberapa asas. Pertama, saya jelaskan dulu, yaitu asas kerahasiaan. Jadi segala rahasia atau permasalahan yang Nici ungkapkan kepada saya nantinya saat kita melakukan konseling adalah rahasia kita berdua tanpa diketahui oleh pihak luar. Nici tidak perlu khawatir ini akan tersebar kemana-mana, karena di sini saya sangat memegang teguh asas kerahasiaan. Bagaimana Nici, percaya kepada saya? Saya percaya, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya yang kedua, yaitu asas kesukarelaan. Di sini Nici secara sukarela mengungkapkan semua permasalahannya kepada saya tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan Nici dan mencari solusi yang terbaik. Di sini saya juga secara sukarela mau membantu Nici meluangkan waktu dan penuh perhatian supaya kita dapat menemukan solusi yang terbaik. Bagaimana Nici? Apakah Nici memang secara sukarela melakukan konseling dengan saya atau ada paksaan dari pihak lain? Tidak ada keterpaksaan, Bu. Baik, syukurlah kalau begitu. Jadi selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Jadi Nici nanti selama konseling ini terbuka menyampaikan semua permasalahan yang Nici hadapi, baik yang berkaitan dengan permasalahan ini ataupun tidak. Dan saya juga secara terbuka akan memberikan solusi dalam permasalahannya Nici. Apakah Nici bersedia? Saya bersedia, Bu. Baik, syukurlah. Yang terakhir ada asas keputusan di tangan klien. Ini maksudnya adalah segala keputusan yang nantinya kita ambil adalah persetujuan dari Nici sendiri. Bersedia atau tidaknya Nici menjalankan solusi ini adalah hak Nici sendiri. Saya sebagai konselor tidak akan memaksakan kehendak saya atas putusan yang nantinya Nici ambil. Bagaimana Nici? Apakah paham Nici dengan penjelasan saya? Saya paham, Bu. Oke, baiklah. Terakhir saya jelaskan bahwa proses konseling kita ini memakan waktu lebih kurang 30 menit ke depan. Nanti kalau dalam 30 menit masih ada permasalahan atau tindak lanjut, kemungkinan kita akan mengadakan pertemuan berikutnya, bisa jadi minggu depan atau sesuai kesepakatan kita bersama nantinya. Bagaimana? Baik, Bu. Baiklah Nici, sampai di sini dari penjelasan yang saya jelaskan ke Nici tadi tentang aturan kita selama konseling, apakah masih ada yang ingin Nici tanyakan? Tidak. Oke, baiklah, kalau tidak ada, sebagai bukti bahwa Nici setuju dengan konseling kita hari ini dan segala peraturan yang telah saya ungkapkan tadi, Nici bersedia melaksanakannya. Mohon Nici tanda tangan di sini. Ini adalah lembaran info konsen, berarti lembaran persetujuan terhadap segala peraturan yang ada di konsen ini. Ini silakan Nici tanda tangan di sini ya. Oke, terima kasih. Sekarang Nici hari ini mau membicarakan apa dengan saya? Jadi saya itu seorang ibu rumah tangga, Bu. Saya sudah lama menikah, kurang lebih 5 tahun, dan memiliki anak umur 3 tahun. Ya. Jadi akhir-akhir ini dia agak sulit untuk makan dan badannya sedikit kurus daripada biasanya. Jadi saya ingin mengkonsultasikan itu
kepada ibu. Oke, baiklah. Saya mengerti dengan perasaan Nici sebagai seorang ibu dengan permasalahan anaknya yang tidak mau makan. Saya pun merasakan hal yang sama karena saya juga seorang ibu yang memiliki anak. Mana seorang ibu tersebut pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Pasti. Baiklah, kalau begitu nama anak Nici siapa ya? Atifah, Bu. Oh, oke, baik, nama yang bagus. Sekarang coba Nici ceritakan tentang Tifa kesehariannya, biar saya lebih paham lagi tentang Tifa. Tifa itu dari kecil tuh jarang sakit dan anaknya aktif dan ceria. Ya. Terus kalau masalah aktivitasnya itu dia bangun sekitar jam 8 pagi. Lalu saya mandikan, jam 9 dia sarapan. Sarapan dia bermain. Jam 12 dia itu biasanya minum susu. Lalu tidur siang. Bangun sekitar jam 3. Jam 3 itu baru dia makan siang, Bu. Makan siang dia itu bermain sekitar sampai jam 5. Mandi sore. Sampai sore dia bermain lagi. Sekitar jam 7 malam dia itu makan malam. Saat makan malam itu biasanya dia bermain lagi sekitar sampai jam 9-an. Jam 9 tuh saya kasih lagi susu, Bu. Soalnya dia kan mau tidur nih. Nah, siap dia minum susu biasanya sikat gigi. Sikat gigi baru dia tidur. Saya itu tinggal di komplek yang tertutup, Bu. Jadi tidak ada teman Tifa ini. Jadi kalau seandainya sehari-hari ya bermainnya bersama saya. Kalau dia tidak main peran-peranan, main boneka, main masak-masak, ya itulah kalau aktivitas bermainnya sehari-hari, Bu. Baiklah, kalau begitu berarti dari yang saya lihat bahwa Tifa ini pola makan dan bermainnya sudah teratur dan disiplin ya, Bu ya. Iya, Bu. Karena sudah saya biasakan dari dia kecil. Iya, bagus sekali itu, Bu. Memang harusnya seperti itu, Bu. Jadi kita sebagai orang tua memang membiasakan disiplin kepada anak dalam bermakan maupun bermain supaya kelak dia dewasa juga bisa menerapkan apa yang kita terapkan saat dini. Iya, Bu. Coba Nici ceritakan bagaimana hubungan Tifa dengan anggota keluarga lainnya di rumah. Oh, kalau di rumah kami itu ada bertiga. Saya, suami, dan Atifah. Kalau dengan kakek neneknya itu jarang bertemu, Bu, karena mereka tinggal di kampung. Palingan saya pulang itu 1 kali dalam 6 bulan. Ya. Kalau hubungan saya sama Tifa itu seperti hubungan ibu dan anak seperti biasa, Bu. Kadang dia manja, saya memanjakannya, tapi terkadang saya tidak mengikuti hal-hal yang dia inginkan, apalagi itu seperti terlalu banyak makan makanan yang jajan daripada makan nasi. Tapi berbeda dengan papanya. Kalau papanya itu mungkin karena Tifa ini anak satu-satunya, jadi dia sangat memanjakan Atifa. Kalau seandainya dia pulang kerja, pasti Atifa ini minta selalu dibelikan es krim, Bu. Mungkin hal ini yang menyebabkan Tifa itu sudah tidak nafsu makan, Bu, karena dia sering makan makanan yang manis-manis. Baiklah. Kalau boleh tahu, Tifa itu dalam sehari berapa kali makan es krimnya, Ci? Sekali sampai 2 bungkus lah, Bu. 1-2 bungkus ya. Lalu tanggapan Nici dan suami bagaimana? Saya saat ini sudah melarang suami untuk memberikan Tifa itu es krim karena Tifa itu sudah sulit makan. Dan suami pun setuju dengan hal itu, dan suami juga sudah jarang memberikan Tifa es krim. Palingan dalam seminggu itu hanya 2 kali dalam seminggu, dan hal ini sudah berlangsung selama 2 minggu, Bu. Namun hal itu tidak membuat Tifa mau makan seperti dulu lagi, Bu. Baiklah, selain masalah es krim tadi, apakah ada masalah lain yang mengganggu pikiran Nici atau masalah yang berhubungan dengan Tifa? Nici ungkapkan saja, tidak perlu ragu-ragu. Kalau masalah lain itu tidak ada, cuman saya berpikir bagaimana caranya Tifa ini mau makan seperti dahulu lagi. Oke, baiklah. Berarti dapat saya simpulkan bahwa dari permasalahan Nici yang sudah Nici ungkapkan tadi, bahwasanya Nici ini fokus permasalahannya adalah terletak pada kecemasan Nici kan perubahan nafsu makannya Tifa, yang mana sebelumnya dia mau makan, namun beberapa bulan ini dia menjadi susah makan. Salah satu upaya yang sudah Nici lakukan adalah menghentikan kebiasaan dia, yaitu memakan es krim. Namun usaha
tersebut belum membuahkan hasil. Kalau begitu, selain strategi yang tadi, apakah ada solusi lain yang Nici lakukan untuk supaya Tifa mau makan? Ada Bu, kemarin saya membawa Tifa itu ke posyandu untuk mengukur berat badan dan tinggi badannya. Dari hasil pemeriksaan bidan tersebut, ternyata berat badan Tifa ini turun 1 kilo dari bulan sebelumnya. Maka mereka memberikan Tifa ini multivitamin dan menyuruh saya untuk meningkatkan asupan gizi seperti sayur, buah, lauk, dan lain-lainnya. Tapi hal tersebut tidak membuat Tifa mau makan, dan Tifa ini selalu menutup mulut dan menangis kalau disuruh makan, Bu. Jadi begitu ya. Bagaimana dengan makanan kesukaannya Tifa? Tifa itu biasanya suka kentang goreng, Bu, yang biasanya saya beli. Kentang goreng. Oh, kalau kentang goreng itu mah bagus sebagai pengganti karbohidrat, yaitu nasi. Tadi katanya Tifa tidak mau makan nasi ya, susah makan nasi. Kentang goreng itu adalah pengganti karbohidrat, bisa divariasikan, tidak hanya kentang goreng melulu, bisa bikin seperti kentang dikukus terus dijadikan stik kentang, terus kayak bola-bola kentang itu. Yang penting sesuai seleranya Tifa, tapi jangan sering-sering digoreng, kentang goreng terus nanti malah sakit tenggorokan. Yang penting divariasikan saja cara memasaknya, jangan dibeli tapi Nici bikin sendiri. Jadi kan kita tahu itu lebih sehat untuk anak Nici sendiri kan. Bagaimana, apakah itu sudah pernah Nici lakukan sebelumnya? Kalau dilakukan belum, Bu, tapi menurut saya itu ide yang bagus. Nanti saya akan mencari solusinya dan alternatif yang lainnya dengan cara melihat di YouTube. Mungkin ada yang bisa disukai oleh anak saya. Alhamdulillah, berarti Nici ini bersemangat sekali ya dalam berusaha supaya anaknya tetap mau makan. Saya sangat senang dan saya apresiasi atas usahanya Nici akan hal tersebut, dan semoga ini membuahkan hasil. Ini memang tidak mudah untuk Nici lakukan karena memang tidak gampang supaya anak tersebut mau makan gitu. Karena memang fasenya demikian, anak tersebut kadang mau makan, kadang tidak. Terus selanjutnya yaitu berdasarkan penjelasan Nici tadi, untuk datang ke posyandu, saya sarankan Nici tetap rutin ke posyandu karena ini memang sangat penting untuk pemantauan tumbuh kembangnya Nici. Nah, di sana ditimbang tuh setiap bulan, jadi kita bisa memantau pertumbuhan dia, apakah nanti turun atau tidaknya. Terus mudah-mudahan saya harap akan rencana kita ini membuahkan hasil seperti apa yang kita inginkan bersama. Begitu aja sih menurut saya. Bagaimana kalau pendapat Nici, apakah setuju? Saya setuju, Bu, dan saya akan rutin datang ke posyandu dan semoga hal ini bisa membuahkan hasil yang baik. Oke, baiklah. Saya rasa konseling kita hari ini sudah membuahkan terang. Namun sebelumnya saya mau bertanya, apakah masih ada perasaan yang mengganjal di diri Nici atau ada hal yang ingin Nici tanyakan kepada saya? Tidak ada. Oke, saya rasa konseling kita cukup sebagai evaluasi atas rencana kita tadi dan hasil konseling kita hari ini. Saya mau menjadwalkan untuk Nici bertemu kembali dengan saya melakukan konseling atau kunjungan ulang minggu depan. Bagaimana Nici, apakah Nici setuju? Baiklah, Bu, saya sangat senang bertemu dengan Ibu minggu depan. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali atas semangatnya Nici datang minggu depan. Sebagai evaluasi bagi saya atas konseling kita hari ini, maukah Nici menyimpulkan segala sesuatu yang kita sampaikan tadi? Baiklah, Bu, saya coba menyimpulkan berarti solusi untuk Tifa, anak saya yang susah makan nasi, berarti bisa diganti dengan kentang dan membuat variasi kentang seperti kentang goreng, stik kentang, bola-bola kentang, dan lain-lainnya. Dan saya akan tetap membawa Tifa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang Tifa dan datang lagi kemari minggu depan untuk bertemu Ibu di sini. Ya, benar sekali Nici. Alhamdulillah nih, sepertinya Nici sudah sangat paham dengan konseling kita hari ini. Kemudian saya sangat berterima kasih atas penjelasan yang sudah Nici berikan tadi. Kesimpulannya sangat baik, sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Baiklah, sama-sama kita simpulkan bahwa
konseling kita ini berawal dari Mas Michi yang mengatakan bahwa anaknya Tifa susah makan. Ini sudah berlangsung di kurang 6 bulan. Kemudian sebelumnya dia tidak ada masalah, dia adalah anak yang aktif, riang, dan jarang sakit. Terus apa namanya, solusi yang sudah Nici jalankan seperti menghentikan kebiasaannya makan es krim namun tidak membuahkan hasil. Kemudian hubungan dia dengan keluarga di rumah tidak ada masalah, sangat harmonis antara ibu, ayah, dan anak. Kemudian aktivitasnya Tifa sehari-hari juga saya lihat tidak ada masalah, semuanya disiplin seperti tidur, makan, semuanya teratur. Terus solusi yang kita sama-sama temukan yaitu apa namanya, mengganti makanan karbohidrat yang nasi tadi yang tidak Tifa sukai, yaitu dengan mencari alternatif seperti kentang goreng, karena Tifa sangat suka sekali dengan kentang goreng. Tidak hanya dengan apa namanya, membuatkan kentang goreng saja, Nici juga bisa membuat sendiri di rumah, dia seperti dikukus, direbus, kemudian apa namanya, dibikin kayak stik, bola-bola kentang gitu, atau dan yang lain sebagainya yang sesuai dengan keinginan Tifa. Yang penting sehat dan bersih. Kemudian selanjutnya untuk kunjungan ke Posyandu, Nici tetap lanjutkan. Ini berguna untuk pemantauan tumbuh kembangnya Tifa. Terus terakhir untuk jadwal kunjungan ulang, tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa Nici bersedia untuk kunjungan ulang minggu depan dengan saya untuk evaluasi atas langkah kita yang kita tentukan hari ini. Bagaimana Nici, apakah benar demikian? Benar sekali, Bu. Baiklah, terima kasih ya Nici. Saya rasa konseling kita ini saya cukupkan sampai di sini. Apakah ada yang mau Nici tanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu Nici, saya sebelumnya sangat berterima kasih sekali kepada Nici telah bersedia mau menceritakan segala permasalahannya kepada saya secara sukarela dan terbuka. Dan juga terima kasih, Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk saya untuk datang kemari. Sama-sama juga Nici. Saya mohon maaf kepada Nici jika ada salah kata dalam penyampaian maupun ucapan. Saya berharap Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu lagi minggu depan di sini. Untuk itu saya tutup dulu diskusi kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu, terima kasih. Pergi dulu ya, Bu. Ya Nici, terima kasih telah menonton video konseling saya dengan tema ibu rumah tangga memiliki masalah, yaitu masalah anak yang susah makan. Saya menyadari betul bahwa dalam pembuatan video ini masih jauh dari kata sempurna. Saya menyadari juga bahwa banyak kekurangan dalam video saya ini. Untuk itu saya mohon maaf dan saya mohon masukannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.